Manga One Piece Chapter 1011 dimulai dengan menampilkan pemandangan mengerikan di tepian pulau Onigashima yang sedang melayang-layang di angkasa. Di situ ada Eustass Kid dan Killer yang sedang mencari lokasi jatuhnya Big Mom setelah si nyonya tua ditendang pantatnya dari atap kastil. Di langit tampak bulatan cahaya seperti bola petir yang sangat besar yang sedang bergerak menuju ke arah Eustass Kid dan Killer berada. Big Mom sudah kembali dengan homies barunya yang diberi nama Hera. Homies spesial barunya Big Mom ini diciptakan dari petir murni tanpa campuran apapun. Dan satu cipokan maut dari Hera menjadi ucapan salam pembuka dari Big Mom untuk Eustass Kid dan Killer sekaligus sebagai test drive kekuatan si homies petir barunya Big Mom itu. Satu serangan Big Mom menggunakan Hera yang disebut dengan Fulgora, yaitu sebuah serangan petir ekstra pedas, secara telak berhasil menyambar Eustass Kid dan Killer serta menghancurkan salah satu sisi bangunan kastil Onigashima. Adegan kemudian berpindah ke atap kastil. Tersambarnya Kid dan Killer oleh Hera sepertinya membuat kekuatan kotak besi yang mengurung Zeus menjadi melemah. Zeus pun berhasil keluar dari kotak besi tersebut. Untuk mencegah agar Zeus tidak terbang lagi menjemput Big Mom, Trafalgar Law kemudian bilang kepada Luffy kalau dia akan meninggalkan medan pertempuran untuk sementara waktu. Trafalgar Law kemudian berpindah ke dalam kastil dengan membawa serta Roronoa Zoro dan Zeus. Kaido dan Luffy terlihat saling melempar senyum sebelum keduanya mulai saling adu koplok kembali. Terjadi sebuah goncangan yang sangat hebat yang menggetarkan seluruh pulau Onigashima ketika sekali lagi tendangan Luffy beradu dengan ayunan gada besinya Kaido yang sudah dialiri dengan Houshoku Haki, sehingga benturan keduanya tampak tidak saling bersentuhan. Adegan kemudian berpindah kembali ke dalam kastil Onigashima. Saking kuatnya serangan petir Big Mom di awal chapter tadi membuat lubang yang begitu besar di salah satu sisi istana Kaido. Eustass Kid dan Killer yang tersambar serangan Hera terlempar masuk ke dalam kastil melalui lubang tersebut dan mendarat tepat di lantai 3 kastil. Big Mom kemudian menyusul masuk untuk mencari kedua mangsanya itu. Namun karena lubang yang dia ciptakan begitu besar, Big Mom pada akhirnya mendarat di lantai yang berbeda dengan Eustass Kid dan Killer. Kid dan Killer segera berlari menuruni tangga untuk mencari Big Mom dan mencegahnya sebisa mungkin agar tidak kembali lagi ke atap kastil dan join kembali dengan Kaido. Namun di tengah jalan, keduanya dihadang oleh segerombolan anak buah Kaido yang dipimpin oleh Basil Hawkins. Hawkins langsung menyerang Kid dan Killer menggunakan pedang jeraminya. Eustass Kid terlihat tidak terkejut dengan kemunculan Hawkins. Dia malah tampak tertawa senang karena dengan begitu dia bisa bikin perhitungan langsung dengan si dukun pengkhianat itu. Mendengar dirinya disebut sebagai seorang pengkhianat oleh Kid, Hawkins ngeles dengan bilang kalau dirinya juga sudah dikhianati oleh Apo dan dia memilih bergabung dengan Kaido karena dia tidak ingin bertarung di pertarungan yang jelas tidak akan dia menangkan. Tak ingin melihat kaptennya semakin tersulut emosinya oleh celotehannya si paranormal abal-abal itu, Killer meminta Eustass Kid untuk menyerahkan urusan Hawkins kepadanya. Sementara Kid dimintanya untuk segera pergi mencari Big Mom agar si Yonko betina itu tidak kembali lagi ke atap dom. Hawkins bilang, "Ler, prosentase kemungkinanmu akan mati adalah 92%. Killer menjawab, "Sil, aku percaya dengan kekuatanku, bukan dengan prediksi-prediksianmu." Sambil bersiap untuk menyerang, Basil Hawkins kemudian bilang, "Kalau begitu, aku berdoa demi keberuntunganmu, Ler. Pergilah ke neraka. Aku tidak butuh doa dari dukun sesat sepertimu," jawab Killer sambil bersiap untuk menyerang. Adegan kemudian berpindah lagi ke lantai 2 kastil. Di sana sudah ada Usopp, Nami, dan Otama yang masih terus berusaha kabur dari kejaran Pejuan dan Ulti. Terlihat Pejuan sudah melompat ke arah Komachio dan berhasil menangkap bagian pantatnya dengan cakar di kaki dan tangannya. Usopp dan Nami berusaha melepaskan diri dengan menyerang Pejuan di bagian mata, hidung, hingga buah zakarnya, tetapi sama sekali tidak membuahkan hasil. Sambil menahan rasa sakit, Komachio masih terus berlari. Tidak berkurang sedikit pun kecepatannya meskipun pantatnya sedang dicakar-cakar oleh seekor manusia dinosaurus. Otama bilang kepada Komachio untuk bertahan sebentar lagi sampai mereka tiba di area panggung utama. Ketika sudah sampai di sana, Otama berniat untuk memberikan perintah kepada seluruh gifters yang ada di dalam kastil. Setelah itu, tugasnya akan berakhir dan dia tidak peduli lagi dengan apa yang akan terjadi kepadanya setelahnya. Tubuh mungil Otama terlihat bergetar ketika mengatakan hal yang begitu heroik tersebut. Usopp dan Nami merasa menjadi orang yang sangat tidak berguna karena tidak bisa membuat Otama merasa aman bersama mereka. Usopp kemudian menyerang Pejuan dengan sebuah serangan baru yang dia sebut dengan Hanabibana, yang kali ini berhasil membuat Pejuan tersungkur jatuh ke lantai. Usopp kemudian melanjutkan serangannya lagi dengan teknik baru lagi yang dia sebut dengan Baku Bokuri yang menciptakan sebuah ledakan yang sangat masif. Tapi lagi-lagi, Pejuan masih bisa bangkit. Usopp dan Nami benar-benar terkejut dengan ketahanan tubuh Pejuan yang begitu luar biasa. Usopp kemudian berpikir
Sayang sekali, Kibi Dangunya Utama hanya berpengaruh terhadap para Smile user. Jika Kibi Dangunya Utama juga bisa berpengaruh terhadap Page One, itu pasti akan sangat luar biasa. Nah, di saat Usopp sedang berandai-andai itulah, tiba-tiba Big Mom muncul di samping mereka seperti seekor Titan yang sedang memburu pasukan Scouting Legion. Usopp dan Nami langsung berteriak histeris. Big Mom ingat kalau mereka berdua adalah anggota topi jerami. Sudah seperti seekor Titan yang siap menyantap, Big Mom mengambil ancang-ancang untuk melayangkan bogem mentahnya kepada Nami dan Usopp. Namun tiba-tiba langkahnya terhenti begitu mendengar teriakan Otama. "Olin-chan!" teriak Otama. Ekspresi mukanya Big Mom yang tadinya sangar seperti monster, tiba-tiba langsung berubah sangat manis ketika melihat Otama. Usopp dan Nami tentu sangat lega sekaligus terkejut. Prometheus kemudian menjelaskan ketika bertemu dengan anak-anak yang berusia di bawah 10 tahun, sesekali Big Mom akan memasuki mode keibuannya. Dan itulah yang sedang terjadi sekarang. "Oh, Otama, apa yang sedang terjadi? Kenapa kamu berada di tempat yang berbahaya seperti ini?" tanya Big Mom dengan nada yang sangat keibuan sekali. Otama pun menjawab, "Aku khawatir denganmu. Terakhir kali aku melihatmu, kamu sedang diikat dan dibawa pergi dari Udon." Big Mom kemudian berterima kasih kepada Otama karena sudah merawatnya saat dirinya amnesia dulu. Big Mom bilang, dia masih ingat bagaimana Tama dan para penduduk desa Okobore menjamunya dengan Oshiruko, meskipun kondisi mereka semua berada di bawah garis kemiskinan. Tama kemudian memberitahu Big Mom kalau desa Okobore sudah tidak ada lagi. Para anak buah Kaido menuduh mereka semua bekerja sama kong kali kong untuk melindungi para samurai, sehingga seluruh Okobore langsung di bumi hanguskan. Mendengar cerita Otama, Big Mom langsung teringat kembali dengan momen-momen manis ketika dia sedang berada di sana, terutama ketika dia diberi semangkuk Oshiruko. Big Mom pun kemudian terlihat murka, lebih murka dari sebelumnya. Anak buahnya Kaido, tega-teganya mereka menghancurkan desa yang sudah memperlakukanku dengan sangat baik. Nah, di saat Big Mom dan Otama sedang beramah tamah inilah, Page One muncul. Dia berteriak kepada Big Mom, memintanya untuk membantu menangkap Nami, Usopp, dan Otama sebelum mereka bertiga berhasil kabur kembali. Page One kemudian melompat ke arah mereka sambil membuka mulut dinosaurusnya, seolah ingin menelan mereka bertiga hidup-hidup. Di saat itulah, kejadian yang sangat tidak terduga terjadi. Big Mom bilang, "Kau tahu, sejahat apapun seorang bajak laut, mereka masih memegang satu prinsip yang disebut kode etik." Big Mom kemudian memposisikan dirinya di antara Komachio dan Page One, lalu mengoplok Page One sekuat-kuatnya dengan sebuah pukulan yang dilapisi dengan Hoshoku Haki, sehingga meskipun terlihat pukulan Big Mom tidak mengenai fisiknya Page One, tetapi pukulan Big Mom ini jauh lebih terasa sakit dibandingkan dengan serangannya Usopp dan Nami tadi. Page One langsung tumbang, tersungkur ke tanah dengan mulut menganga yang terlihat mengocorotkan sejumput darah segar. Eustace Kid yang mendengar teriakan Big Mom langsung bergegas menuju ke TKP. Begitu pula dengan Zeus. Chapter pun kemudian ditutup dengan ekspresi ulti yang terlihat begitu shock begitu sampai di TKP dan mendapati adik kesayangannya dikoplok KO oleh Big Mom. Sementara anak buah Kaido yang lain yang ada di sana terlihat panik tidak tahu harus berbuat apa-apa. So, piye menurutmu Cah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya. And matur nuwun.